guys, atau si iPad guys. Mana si iPhone sekarang si iPad terang banget aja. Atau si iPad guys. Halo. Coba tunjukin dong iPadnya. Ngedit dulu. Ngedit. Keren. HP lu mana smartphone? Liatin dong, tunjukin belakangnya dong. Yeah. Ngedit dulu guys. Atau si Apple. Keren. Nggak kelihatan lagi. Atau si Apple cok. Lagi konsen nih guys. Atau Apple. Satu nih pasti yang hujat yang komen juga Keren. pasti. Kemarin aja unboxing ada aja yang komen. Pagi banget tuh. Atau si Apple. Punya temen kaya begini yang nggak percuma sih. Nggak bakal lapar sih Ji. Iya. Ini juga dia punya 6.400 guys, baru beli kemarin. Gila, emang punya teman kaya begini emang Anjing sih. Pengusaha yang berpihakkannya terhadap kegiatan kemasjidan cukup besar. Ayo kita rangkul, ayo kita ajak. Saat ini alhamdulillah Ustaz Imam sudah menyiapkan network management. Ada Ustaz Furqan, beliau sudah lama di lembaga filantropi. Ada Ustaz Hijrah yang ngurusin administrasi dan finance. Ada Mbak Rifa, ada Mbak Afifah, dan banyak orang-orang hebat yang ada di sini. Sudah waktunya kita ajak mereka. Kita harus buat program yang besar. Programnya jangan hanya sekedar A, B, C yang nilainya juga tidak signifikan. Buat yang besar. Ajak 10-20 lembaga untuk membesarkan KMI. Karena posisi kita adalah membesarkan masjidnya. Masjid pengentas kemiskinan ini bukan hanya menjadi background, tapi harus bisa direalisasikan seperti tadi yang diberikan oleh Pak Ali Wijaya. Disetujui oleh Basnas, disetujui oleh Komisi 8 DPR dan Basnas. Itu dilakukan persetujuannya sejak 2022, tapi sampai hari ini belum tersedia. Karena di Indonesia ini atau di DPR paling urusan revisi undang-undang zakat mungkin kalah dengan kepentingan mengurusi undang-undang yang lain. Asumsinya gitu. Makanya sampai hari ini itu belum terjadi. Ada sebagian omongan ya ngomong ke saya mungkin karena DPR-nya kurang pendekatan, di DPR-nya kurang pendekatan. Itu nggak tahu benar. Ini revisi ini menyangkut 3 hal paling penting: kelembagaan Basnas, anggaran, tata kelola batas tanah, kegiatan batas, tata cara ini banyak pasal itu isi tapi yang utama 3 ini. Kemudian isu yang penting itu adalah dampak zakat terhadap manusia terkait data. Ini karena apa ya? Jadi semakin hari itu masyarakat kita semakin kritis, sering bertanya uang zakat kita itu banyak, tapi apa yang sudah dihasilkan dengan zakat yang sudah banyak itu? Kira-kira sebesar apa dampak pemanfaatan zakat itu di Indonesia terhadap orang-orang miskin? Itu sering sekali pertanyaan terjadi. Makanya isu ini menjadi terus ditanyakan oleh banyak pihak. Bagaimana dampak zakat terhadap manusia terhadap zakat? Sampai hari ini belum ada data resmi yang sifatnya agregat nasional tentang dampak zakat terhadap manusia miskin. Kalau secara individual masing-masing organisasi atau lembaga atau desa itu ada datanya. Banyak yang sudah melakukan riset. Basnas bikin riset, LAB bikin riset, itu ada. Tapi yang secara nasional itu belum ada. Yang menggambarkan perwakilan dari Basnas dan LAB secara menyeluruh itu belum ada. Makanya ini sangat diperlukan. Ini terkait sinkronisasi dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ini di launch oleh Pak Wapres agar zakat bisa membantu mengatasi penghapusan kemiskinan ekstrim yang ditarget memang pada akhir periode tahun depan itu bisa sampai 0%. Saat ini sekitar 1-2% tahun ini. Kemudian kolaborasi Basnas dan pemerintah daerah untuk mencapai kondisi ini perlu dilakukan. Sama ini kajian dampak dan zakat yang sifatnya komprehensif yang nasional dan sifat nasionalnya diperlukan. Kami juga terus mendorong adanya kajian ini, gitu, ya. Ini untuk 2024 kami juga berfokus untuk mendapatkan data bagaimana hubungan dampak zakat terhadap penanaman manusia. Kemudian yang juga sedang menarik itu adalah implementasi kekhususan zakat sebagai pengurangan pajak
Jadi ini unik ya, karena di Aceh itu beda dengan secara nasional. Kalau secara nasional kan undang-undangnya menggunakan undang-undang zakat dan undang-undang pajak penghasilan, di mana di dua undang-undang itu kompromi, artinya harmonis, isinya sama, bahwa zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Gak ada isu kalau di situ. Tapi di undang-undang pemerintah Aceh, undang-undang nomor 11 2006 itu disebut zakat sebagai pengurang pajak. Konseptual belaka, tapi betul-betul kita bisa terapkan di masyarakat dan masyarakat menjadi percaya. Masyarakat bertumbuh keimanannya lewat aktivitas yang kita jalankan. Karena itu sekali lagi teman-teman saya ucapkan selamat bagi seluruh wisudawan dan wisudawati CADP. Di luar sana, di luar Savero ini atau setelah Anda semua nanti menyaksikan Zoom, di luar sana banyak PR. Ngapa dia selalu ngeliat toh? Ya kan gue cowoknya. Cowoknya siapa? Pau. Nggak mau masukin story lagi. Ji. Gue bakal jaim sih kalau dipasang story. Terusin aja terus. Sabar, tahan. Ipin nelpon. Halo. Yuk. Waalaikumsalam. Madang, yuk, oke, sip. Yuk, oi, yuk. Di luar ini, di tempat ini. Depan lobi, ya. Oh, yaudah. Langsung ke situ. Waalaikumsalam. Oke. Yuk, assalamualaikum. Maka diubah dengan positif dong. Kita terima bahwa kita pernah berbuat salah. Saya bisa membuat kesalahan di masa lalu, tetapi saya belajar dari kesalahan dan sekarang saya lebih berpengalaman. Lebih enak gak? Anda lebih enak mana? Baca yang kiri atau yang kanan? Mana yang lebih buat Anda percaya diri, yang kiri atau kanan? Maka jangan suka menghakimi diri sendiri. Kalau toh kita pernah salah, akui salah. Tapi ketika membuat kalimat, oke, aku pernah salah. Tetapi ada tetapinya. Ya, jangan kemudian salah berhenti. Serta yang negatif lain misalnya apa nih? Saya tidak memiliki bakat atau keterampilan yang diperlukan untuk sukses. Tentu saya itu nggak punya bakat, nggak punya keterampilan. Kok suruh ngelola MPZ, ya Allah? Nggak dikelola nggak enak. Ketua yayasannya saudara. Dikelola itu aku nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan. Ya Allah, susah. Itu bukan bakat, itu bukan passion itu. Maka segera sertonya positif. Misalnya apa? Ini dia. Saya mungkin belum menemukan bakat. Mungkin karena memang Anda belum menemukan. Akui bahwa Anda belum menemukan bakat. Ya, saya mungkin belum menemukan bakat keterampilan sukses. Tetapi, ingat ya, ada kata tetapi supaya menafikan yang di depannya. Tetapi saya bisa terus belajar dan mencoba hal yang baru. Apalagi sekarang saya berinteraksi dengan dompet duafa. Di dompet duafa banyak orang-orang hebat. Saya akan berguru dengan mereka. Insya Allah saya bisa membuat MPZ ini tumbuh dengan pencapaian penggalangan dana 10 miliar setiap tahun dan saya berkontribusi di situ. Masuk Pak Eko? Saya ingin tanya sekarang, yang sering Anda ucapkan negatif atau positif? Program itu berat Pak, berat. Boleh ngomong gitu, boleh. Apa? Pakai tetapi, program itu berat. Tetapi kita akan bisa belajar atau kita akan lakukan dengan berbagai pendekatan. Masuk Pak Eko? Masuk. Karena zakat itu berbayar. Ucapan kita itu mempengaruhi. Ucapan kita itu mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita mempengaruhi kebiasaan kita. Kebiasaan kita mempengaruhi karakter kita. Karakter kita mempengaruhi nasib kita. Nih saya kasih contoh ya. Saya itu punya kenalan waktu mahasiswa susah hidupnya. Sampai sekarang usianya sudah 55 tahun masih bisa. Kenapa gitu? Ketika saya tanya, apa sih yang kamu misi hidup kamu itu apa sih? Apa jawabannya? Alah ngapain Pak mikirin misi Pak? Hidup mengalir seperti air. Stres. Kenapa? Harus berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan self esteemnya, merasa berguna, merasa berarti.
Ya, maka kalau Anda diminta usulan oleh yayasan, diminta usulan sama lembaga MPZ Anda, ya, maka segera memberikan usulan. Jangan saya mau ikut Bapak, saya manut, saya nurut. Itu membuat Anda selektifnya rendah. Saya dulu waktu gabung di Dompet Duafa, langsung saya membuat usulan. Ini yang perlu dikembangkan. Kita perlu membuat forum ekonomi syariah. Kita mendirikan BMT. Akhirnya dulu punya program membangun 1001 BMT. Tebar hewan kurban, dulu namanya tebar 99 hewan kurban. Saya bilang sama Pak Eri, ganti, kenapa ini kalau 99 nama itu doa, sehingga nanti kita cuma dapat 99 hewan kurban. Apa 99-nya dihilangkan, tebar hewan kurban. Saya menjadi penanggung jawab bertahun-tahun. Ya, dan apa namanya, masih tebar hewan masih ada sekarang. BMT masih juga ya, karena saya masih sering gunakan BMT. Ya, buat smart. Diskusi rame, apa namanya, sekolah doa apa enggak, sekolah nama itu doa. Kalau sekolah doa apa, lulusannya nggak pede. Lulusan mana? Sekolah doa apa? SMA doa apa? SMA doa apa? Enggak, itu membuat orang nggak pede. Jadi banyak lembaga itu yang membuat program, yang terima program justru nggak pede. Apa namanya? Namanya yang menurunkan harga diri. Maka namanya smart. Sekolah menengah akselerasi terpadu. Dulu sih katanya, sekarang belum ada. Kalau zaman saya dulu smart itu saya kata sekolah menengah akselerasi terpadu. SMP, SMA 4 tahun. Ditaruh di asrama di situ. Ya. Jangan cuma pakai gratis walaupun cuma-cuma, tapi lebih berkaitan layanan kesehatan cuma-cuma. Dulu gitu programnya. Ya jadi apa? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya teman-teman.